Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat pecinta channel Uripi Allah. Semoga kita semua selalu di dalam jalan lurusnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan hakikat alam lain yang keenam. Mari kita buktikan bahwa neraka di sisi Allah sudah ada saat ini. Tapi neraka di sisi manusia katanya besok. Karena manusianya saat ini masih menjadi Tuhan. Karena manusianya selama ini masih bermain-main di dunia ini. Jadi alam neraka, surga, dan alam-alam yang katanya gaib nanti terjadinya nanti setelah mati. Akan tetapi bagi hamba-hamba yang sudah kembali kepada Allah, maka akan ditunjukkan semua rahasia yang tercantum di alam semesta ini, terutama di babakan kitab suci Al-Quran, babakan makna mutasabihatnya. Karena selama ini kita hanya menyembah badan, maka semua peristiwa-peristiwa itu seolah-olah peristiwanya badan. Padahal Allah hanya memandang hati, jadi semua itu peristiwanya hati. Ceritanya hati. Jadi cerita-cerita yang ada di Dohiriyah, jadi cerita-cerita yang ada di syariat itu hanyalah sanepan, kiasannya hati. Jadi ayat-ayat yang ada di syariat, ayat-ayat yang kita pandang, ayat-ayat yang kita dengar ceritanya, itulah tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Bila kita masuk ke dalam diri manusia kita, masuk ke dalam diri, bertapa mempersembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini milik Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini ada surat An-Nisa ayat yang ke-56. Mari kita bunyikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan liyadzuqul 'adzaba innallaha kana 'azizan hakima. Artinya, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Kalau kita membahas secara syariatnya, seolah-olah kejadian itu semua nanti. Karena manusia mayoritas masih menyembah badan-badannya yang bisa berlaku apa-apa. Masih menyembah badan-badannya yang merasa bisa sholat. Masih menyembah badan-badannya yang bisa merasa ibadah. Masih menyembah badan-badannya yang merasa bisa beraktivitas sendiri tanpa Allah. Jadi inilah bukti bahwa kita selama ini imannya hanya iman kepada makhluk, tidak beriman kepada siapa pencipta badan,
Siapa yang menggerakkan badan? Siapa yang menciptakan badan? Siapa yang memelihara badan? Siapa yang mengasihi sayangi badan? Siapa yang menuntun badan ini? Mari kita jelaskan bukti-bukti bahwa neraka itu ada saat ini. Saya ulangi lagi arti dari An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 56. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Cerita ini di dalam Al-Quran ini seolah-olah disyariatkan, didohirkan oleh mayoritas manusia. Seolah-olah kulit-kulit yang dohir ini yang dihanguskan, terus diganti kulit yang baru, dihanguskan lagi, diganti lagi yang baru, dihanguskan lagi. Siksaan demi siksaan. Jadi pandangan kita selama ini kan pandangan dohir yang disiksa. Padahal hakikatnya itu semua batiniah kita yang disiksa. Jiwa yang mati inilah yang disiksa. Jiwa yang keras melebihi kerasnya batu inilah yang disiksa di dalam anar. Jadi maknanya kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Ini maksudnya begini. Ketika suatu saat kita menerima ujian dan bala. Ujian dan bala, hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang kita benci, kabar-kabar yang tidak kita inginkan datang kepada kita. Sehingga kita merasa ketakutan, sehingga kita merasa kecewa, sehingga kita merasa gundah gulana dengan menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan. Hati kita dipanasi. Hati kita disiksa dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ketika suatu saat ujian atau bala itu mereda, didatangkan lagi peristiwa yang lain lagi. Didatangkan lagi masalah-masalah baru lagi. Inilah yang dimaksud Allah menghanguskan kulit-kulit mereka dan akan mengganti dengan kulit yang baru. Maka dihanguskan lagi. Inilah siksaan yang bertubi-tubi. Setiap ada masalah, hati kita sakit, marah, dendam, benci. Ketika reda didatangkan lagi masalah yang lain. Ketika reda didatangkan lagi masalah yang lain. Karena apa? Karena kita masih tinggal di nerakanya Allah. Apa yang dimaksud nerakanya Allah? Yang jadi Tuhan di hati kita masih manusianya. Yang merasa bisa mengurusi apa saja. Yang merasa bisa menghandle segala-galanya. Seolah-olah kitalah yang bisa mengurusi diri kita sendiri. Seolah-olah kitalah yang bisa membentengi diri kita sendiri. Seolah-olah kitalah yang bisa mengatur diri kita sendiri. Karena kita selama ini jadi sang kholik daripada menjadi makhluk. Tapi kita tidak sadar. Maka diazablah oleh Allah dengan bertubi-tubi. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Nah, ganti kulit maksudnya setelah peristiwa ujian ini datang lagi ujian yang lain, datang lagi ujian yang lain, datang lagi ujian yang lain. Itulah maksudnya ganti kulit. Kalau secara syariat memang kulit-kulit ini yang dimaksud. Tapi hakikatnya makna yang tersembunyi, makna yang tersirat, makna yang terrahasia di dalamnya. Itulah masalah-masalah yang kita hadapi. Yang tidak enak itu. Itulah ganti kulit, ganti peristiwa. Setelah peristiwa yang tidak enak sudah selesai, datang lagi peristiwa yang lain. Ketika peristiwa dengan orang ini selesai,
ada peristiwa lain dengan orang lain, dengan yang lain lagi, dengan keluarga, dengan saudara dan sebagainya. Karena apa? Karena selama ini kita masih tinggal di dalam nerakanya Allah. Bukan nerakanya makhluk. Nerakanya makhluk kan besok. Tapi nerakanya Allah sekarang. Apakah mungkin manusia punya neraka? Ya hanya Allah yang mempunyai neraka. Ya hanya Allah yang menciptakan neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah hakikatnya, inilah sesungguhnya bahwa surga dan neraka itu memang sudah ada ketika masih ada langit dan bumi. Berarti kan belum kiamat langit dan buminya. Nerakanya sudah ada. Ayatnya sudah diterangkan di episode yang lalu. Jadi ini bukan dari pembicaraan Halim sendiri. Jadi semua paparan ini berdasarkan Al-Quranul Karim. Dan berdasarkan dengan Al-Quran Qadim. Sumber dari segala sumber kitab-kitab yang ada di luar diri. Sumber dari segala sumber apa-apa yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terbuktilah apa yang diimani oleh kita selama ini ternyata salah. Karena apa? Karena selama ini kita berimamkan kepada hawa nafsu kita sendiri. Sehingga kita dibodohi, sehingga kita dinasehati oleh iblis dan setan di hati kita. Semua itu babakan nanti. Yang terpenting di sini kita enjoy saja hidup di dunia, cari harta, cari kekayaan, cari kesenangan duniawi. Iblis dan setan memang mengarahkan kepada hal-hal cinta dunia, hubbud dunia. Karena apa? Karena setan dan iblis membisikkan bahwa Allah itu tidak nyata. Allah itu gaib. Ada ayatnya kata setan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayatnya lupa saya. Yang artinya begini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu percaya dengan hal yang gaib. Jadi maksudnya di sini bukan Allahnya yang gaib. Jadi manusianya disuruh, diutus percaya bahwa sejatinya manusia itulah yang gaib. Bukan Allah yang gaib. Jadi Allah itu wujud. Manusianya yang gaib. Manusianya yang adam. Kita mengaku Islam kok tidak tahu Islam kita sendiri. Ngaku-ngaku Islam kok tidak tahu apa yang sudah ada di dalam agama Islam. Yakni tauhid. Jadi Islam itu tauhid. Ketika kita sudah bertauhid kepada Allah, maka Islamlah jiwa kita. Selamatlah jiwa kita. Karena apa? Karena seluruh apa yang kita kerjakan sudah di-handle oleh Allah sendiri. Jika kita tidak bertauhid, kita yang akan menjadi Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak bisa apa-apa. Allah tidak bisa apa-apa. Hanya kitalah yang bisa apa-apa.
Jadi ketika manusia sudah kembali kepada Allah, jadi bila manusia sudah kembali rojiun kepada Allah Sang Pencipta, maka semuanya dihandle oleh Allah. Inilah yang dimaksud amal yang soleh, yakni amalnya Allah sendiri, bukan amal manusianya. Bila amal manusianya, maka dusta, maka kufur, maka syirik. Karena manusia tidak bisa apa-apa. Jadi iman dan akidah kita selama ini seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa. Kan muhal. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan diri kita tidak bisa apa-apa? Maka yang dicipta itulah yang tidak bisa apa-apa. Maka hamba inilah yang tidak bisa apa-apa. Bisanya apa-apa hanya ketika diutus oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, dihidupi oleh Allah. Apa buktinya? Bila manusia sudah kembali kepada Allah, maka segala perbuatannya akan dihandle oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah yang menciptakan apa yang kamu perbuat. Jadi sudah menjadi perbuatan Allah. Inilah yang dimaksud alam lillahi ta'ala. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad membawa syariat dari Allah supaya manusia sama-sama kembali kepada Tuhannya di dalam syariatnya. Karena sudah diniatkan di awal semuanya milik Allah, bukan milik manusianya. Lillahi ta'ala, bukan li nafsi. Inilah bukti-bukti nyatanya semua paparan itu hanyalah untuk menegakkan apa yang sudah dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama babakan hatinya, terutama babakan imannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua bisa mencontoh seperti apa yang sudah dicontohkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, bukan rasulnya hawa nafsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.